Pernahkah kamu membuka profil seseorang di Instagram atau media sosial lainnya, lalu melihat sesuatu yang ganjil? Mereka mengikuti ratusan akun. Mereka rajin melihat Instagram story kamu. Mereka tahu tren apa yang sedang ramai. Tapi ketika kamu melihat feed mereka, tampilannya kosong, nol postingan. Atau mungkin postingan terakhirnya adalah foto buram dari 3 atau 4 tahun yang lalu. Atau mungkin orang itu adalah kamu. Setiap hari kamu membuka aplikasi, menggulir layar, melihat teman-temanmu merayakan promosi kerja, memamerkan pasangan baru, atau sekadar memotret cangkir kopi estetik. Kamu melihat semuanya. Kamu menyerap informasinya. Tapi kamu sendiri memilih untuk tetap diam. Tidak ada update status, tidak ada foto liburan, tidak ada keluhan tentang kehidupan. Seringkali muncul pertanyaan dari orang-orang di sekitarmu, atau bahkan pertanyaan itu muncul dari dalam dirimu sendiri. Kenapa? Kenapa kamu tidak ingin terlihat? Di era di mana eksistensi seseorang seringkali diukur dari seberapa sering wajahnya muncul di layar. Memilih untuk menjadi tidak terlihat terasa seperti sebuah anomali. Rasanya seperti datang ke sebuah pesta yang sangat meriah, tapi kamu memilih berdiri di sudut ruangan yang paling gelap, mengamati semua orang berdansa, tanpa berniat untuk ikut turun ke lantai dansa. Dan perasaan itu terkadang membingungkan. Apakah ini tanda ketidakpercayaan diri? Apakah ini bentuk kesombongan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih kompleks yang sedang terjadi di dalam sistem kognitifmu? Sebelum kita bedah isi kepalamu lebih dalam, saya ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak sendirian, dan yang lebih penting, kamu tidak aneh. Dalam budaya internet, ada sebuah fenomena yang dikenal sebagai the 1% rule, atau aturan 1%. Aturan budaya internet ini menyatakan bahwa hanya sekitar 1% pengguna yang secara aktif membuat konten baru. 9% pengguna sesekali berinteraksi atau mengedit. Dan 90 sisanya adalah apa yang disebut sebagai lurkers, atau pengamat diam. Jadi secara statistik, jika kamu adalah orang yang jarang atau tidak pernah memposting, kamu sebenarnya adalah mayoritas. Kamu adalah bagian dari populasi terbesar di dunia digital ini. Seringkali orang melabeli perilaku ini sebagai sifat pemalu, introvert, atau bahkan antisosial. Padahal, itu pelabelan yang malas dan tidak akurat. Banyak orang yang sangat karismatik dan vokal di dunia nyata justru memilih untuk membisu di dunia maya. Sebaliknya, banyak orang yang sangat pendiam di dunia nyata justru sangat berisik di media sosial. Jadi, ini bukan sekadar masalah kepribadian ekstrovert atau introvert. Ini tentang bagaimana otak kamu memproses validasi dan bagaimana kamu memandang privasi di tengah dunia yang semakin telanjang. Rasa enggan yang kamu rasakan setiap kali ingin menekan tombol post, lalu akhirnya kamu batalkan dan hapus lagi. Itu bukan kelemahan, itu adalah mekanisme pertahanan diri yang logis. Itu adalah caramu menjaga kewarasan di tengah tuntutan sosial yang tidak tertulis namun sangat menekan. Mari kita bahas alasan ilmiahnya. Kenapa menahan diri untuk tidak memposting terasa lebih nyaman buatmu? Psikologi memiliki penjelasan yang menarik soal ini. Alasan pertama berkaitan dengan konsep yang disebut impression management fatigue atau kelelahan manajemen kesan. Dalam interaksi sosial tatap muka, kita secara alami mengatur bagaimana orang lain memandang kita. Kita bersikap sopan pada atasan. Kita bersikap santai pada teman dekat. Otak kita melakukan penyesuaian ini secara otomatis dan cepat. Namun di media sosial, proses manajemen kesan ini menjadi beban kerja kognitif yang sangat berat. Sebelum kamu memposting satu foto sederhana, otakmu melakukan kalkulasi rumit.
Apakah foto ini cukup bagus? Apakah captionnya terlalu kaku? Atau terlalu so asik? Apa yang akan dipikirkan teman kerja saya? Apa yang akan dipikirkan teman SMA yang sudah 10 tahun tidak bertemu saya? Bagi sebagian orang, proses kurasi ini melelahkan. Ini adalah pekerjaan tambahan. Orang-orang yang memilih untuk tidak memposting seringkali mengalami kelelahan mental akibat kalkulasi ini. Kamu sadar bahwa memposting sesuatu berarti menciptakan sebuah identitas digital atau avatar yang harus terus-menerus dirawat. Begitu kamu memposting pencapaian, kamu menciptakan standar, dan secara tidak sadar, kamu merasa harus mempertahankan atau melampaui standar itu di postingan berikutnya. Orang yang tidak memposting, sadar atau tidak, sedang menolak beban kerja ini. Kamu memilih efisiensi energi mental. Kamu menolak untuk bekerja bagi algoritma. Selanjutnya, ada faktor psikologis yang disebut the spotlight effect. Ini adalah bias kognitif di mana kita cenderung percaya bahwa orang lain memperhatikan kita jauh lebih intens daripada kenyataannya. Bagi orang yang jarang memposting, bias ini seringkali bekerja dengan cara yang membuat cemas. Kamu memiliki sensitivitas tinggi terhadap social risk atau risiko sosial. Kamu mungkin berpikir, kalau saya posting pendapat ini, nanti ada yang tersinggung. Atau, kalau saya posting foto ini, nanti dibilang pamer. Kecemasan akan penghakiman ini, atau fear of negative evaluation, membuatmu mengambil langkah paling aman, tidak melakukan apa-apa. Dalam psikologi evolusioner, menjadi tidak terlihat adalah strategi bertahan hidup. Di alam liar, hewan yang paling mencolok seringkali adalah yang pertama dimangsa. Di hutan digital, dimangsa berarti dihakimi, dikritik, atau disalahartikan. Jadi, diam adalah bentuk perlindungan diri. Namun ada poin ketiga yang paling menarik dan jarang dibahas. Ini tentang bagaimana memori bekerja. Ada sebuah studi dari psikolog Linda Henkel yang memperkenalkan istilah photo taking impairment effect. Penelitian ini menemukan bahwa ketika seseorang sibuk memotret sebuah objek untuk menyimpannya, otak mereka justru gagal menyimpan memori detail tentang objek tersebut secara organik. Mengapa ini terjadi? Karena saat kamu mengeluarkan ponsel dan membidik kamera, otakmu melakukan proses yang disebut cognitive offloading. Otakmu berpikir, oke, kamera sudah menyimpan momen ini, jadi saya tidak perlu mengingatnya dengan detail. Kamu menyerahkan tugas mengingat itu kepada perangkatmu. Sebaliknya, orang-orang yang jarang memposting, mereka yang pergi ke konser tanpa merekam story sepanjang lagu, mereka yang makan malam tanpa sibuk mencari sudut pencahayaan terbaik untuk makanan mereka, justru melakukan proses memori encoding yang utuh. Kamu menyerap suasananya, kamu merekam detail percakapannya, kamu merasakan emosinya langsung ke dalam ingatan jangka panjangmu, bukan ke dalam arsip digital. Orang yang tidak memposting seringkali memprioritaskan kualitas pengalaman internal di atas bukti eksternal. Bagi kamu, momen itu berharga karena kamu merasakannya, bukan karena orang lain melihat kamu merasakannya. Dan terakhir, ini berhubungan erat dengan locus of control. Ini adalah istilah psikologi tentang di mana kamu meletakkan pusat kendali atas harga dirimu. Banyak pengguna media sosial aktif memiliki locus of control eksternal yang kuat dalam konteks ini. Kebahagiaan mereka sedikit banyak dipengaruhi oleh respons luar. Berapa banyak like, berapa banyak komentar, bagaimana reaksi orang. Sementara mereka yang nyaman dalam keheningan digital seringkali memiliki locus of control internal. Validasi kamu datang dari dalam. Kamu tahu kamu bahagia, kamu tahu kamu sukses, kamu tahu kamu sedang menikmati hidup, dan pengetahuan itu sudah cukup buatmu.
Kamu tidak butuh stempel persetujuan dari audiens untuk membuat pengalamanmu menjadi nyata. Lalu, bagaimana kita menempatkan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari? Jika kamu adalah orang yang jarang memposting, kamu tidak perlu mengubah dirimu menjadi content creator hanya agar dianggap ada. Namun penting untuk memastikan bahwa diamnya kamu berasal dari kedamaian, bukan dari ketakutan. Jika kamu diam karena takut dihakimi, fear of judgment, itu bisa menghambat ekspresi dirimu. Tapi jika kamu diam karena pilihan sadar, intentional silence, itu adalah kekuatan. Kamu bisa mulai memandang ketidakhadiranmu di media sosial sebagai sebuah bentuk kemewahan baru. Di dunia marketing, ada konsep scarcity atau kelangkaan. Sesuatu yang langka nilainya akan naik. Dengan tidak membagikan kehidupanmu secara publik dan massal, kamu membuat akses terhadap dirimu menjadi eksklusif. Pikirkan ini. Ketika kamu menceritakan kabar bahagiamu kepada seorang teman secara langsung, cerita itu terasa jauh lebih intim dan berharga karena kamu belum menyiarkannya ke 1.000 orang di Instagram Story. Temanmu merasa dihargai karena dia mendapatkan akses VIP ke dalam hidupmu. Ini disebut intimacy depth. Hubungan yang dibangun di atas percakapan langsung seringkali lebih kuat secara emosional dibandingkan hubungan yang dibangun di atas reaksi tombol like. Jadi, berdamailah dengan cara hidupmu ini. Kamu tidak perlu merasa tertinggal hanya karena kamu tidak ikut serta dalam perlombaan pamer pencapaian. Justru, kamu memiliki kebebasan yang tidak dimiliki banyak orang. Kamu bebas dari tuntutan untuk konsisten. Kamu bebas dari kecanduan notifikasi. Kamu bebas menjalani momen buruk tanpa takut ketahuan. Dan menjalani momen indah tanpa kewajiban untuk melaporkannya. Pertahankan locus of control internal itu. Biarkan orang lain sibuk dengan panggung sandiwara mereka. Kamu cukup duduk di kursi penonton, menikmati pertunjukannya, lalu pulang ke kehidupan nyata yang tenang dan privat. Pada akhirnya, kita perlu mendefinisikan ulang apa artinya eksis. Zaman sekarang, kita sering lupa bahwa terlihat tidak sama dengan hidup. Hanya karena tidak ada yang melihatmu sedang bekerja keras, bukan berarti progresmu tidak nyata. Hanya karena tidak ada yang melihatmu sedang jatuh cinta, bukan berarti perasaanmu tidak valid. Dan hanya karena tidak ada yang melihatmu sedang berduka, bukan berarti rasa sakitmu tidak ada. Justru di ruang-ruang sunyi itulah karakter aslimu terbentuk. Orang-orang yang tidak memposting seringkali adalah orang-orang yang paling memahami bahwa hidup bukanlah sebuah pertunjukan tunggal. Hidup adalah serangkaian pengalaman sensorik yang dirancang untuk dirasakan oleh tubuh dan jiwamu sendiri. Jadi jika kamu adalah salah satu dari mereka yang memilih hening di tengah kebisingan ini, jangan merasa kecil. Keheninganmu adalah bentuk perlawanan yang elegan. Kamu sedang menjaga bagian paling suci dari dirimu agar tetap menjadi milikmu, bukan milik publik. Dan di dunia yang berisik ini, kemampuan untuk tetap tenang dan menyimpan misteri adalah sebuah kekuatan super yang jarang dimiliki orang. Teruslah mengamati, teruslah hidup di dunia nyata. Jika pembahasan ini membantu kamu memahami dirimu sedikit lebih baik, atau membuatmu merasa lebih tenang dengan pilihanmu untuk tidak memposting, pertimbangkan untuk subscribe agar kita bisa belajar bareng lagi di video depan.